Halo, selamat datang kembali di kanal Dewas. Melanjutkan video selanjutnya, maksudnya video sebelumnya tentang tool di Procreate ya. Hari ini kita akan ke sisi kanan atas membahas yang di sini. Sebelum kita mulai, salaman dulu. Oke, baik. Jadi yang di sebelah kanan ini tool yang akan sangat sering kita gunakan ya. Yang paling kiri ini ada brush, otomatis aktif saat kita membuka kanvas. Di sini kita bisa memilih brush. Nah, ini brush bawaan Procreate updatean terbaru 5.4. Teman-teman disarankan update ya. Di sini bisa memilih brush sesuai jenisnya. Ada banyak sekali, mulai dari pensil, pens, ink, tinta, marker, pastel, oil, paint, gouache, watercolor, basic, lettering, comic, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, di sini kita juga bisa membuat kanvas sendiri dengan maksudnya brush sendiri dengan menekan tombol plus ini ya. Atau teman-teman juga bisa menyunting brush ini. Contohnya kita geser ke kiri. Nah, ini nanti bisa diduplikasi untuk disunting, dihapus, atau kita bagikan brush. Gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menandai marker atau brush yang kita sering pakai di paling atas ini ya. Jadi kalau kita geser paling atas ada menu recent, ada temp recent ya. Nah, di sini kita bisa ngepin brush yang kita pakai barusan. Jadi misalnya ini sleepy head, kita geser kiri, kita bisa hapus, pin, atau temukan nanti kita dibawa ke asalnya brush ini ya. Misal asalnya ada di pastel, kita bakal masuk ke pastel gitu. Nah, di sini saya sudah ngepin beberapa brush yang sering saya pakai. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama ya. Nah, catatan penting untuk bagian brush di Procreate ini adalah teman-teman, khususnya kita sebagai pemula, adalah kita tidak perlu menambahkan, menyunting, dan atau sebagainya terhadap brush bawaan ini, karena brush bawaan Procreate ini sudah sangat memenuhi atau mengakomodir memfasilitasi kita untuk menggambar di Procreate ini dengan gaya yang sangat banyak sekali. Misalnya mau pensil drawing di sini ada, mau gayanya inking di sini ada, bahkan mau watercolor di sini ada gitu. Atau mau yang mana, yang mau macam-macam, bikin komik di sini ada brush komik, street art di sini ada juga, digital di sini ada. Intinya adalah di sini sudah banyak brush yang sekali lagi memfasilitasi kita untuk menggambar yang macam-macam. Nah, ketika teman-teman melihat tutorial di luar sana di mana diajarkan untuk membuat brush, custom brush, atau bahkan untuk membeli brush, diajak untuk membeli brush yang harganya bisa jadi terbilang lumayan, teman-teman perlu mengingat satu quote ini ya. Jadi, ketika kita tidak bisa menggunakan brush yang tersedia di Procreate ini secara optimal untuk menghasilkan karya yang bagus, yang menurut kita bagus, maka untuk apa membeli brush atau menyunting brush agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan bagus? Gimana? Apakah teman-teman menangkap maksud saya ya? Intinya adalah kalau pakai tool dasar saja kita tidak bisa membuat karya yang menurut kita bagus, ngapain bikin yang aneh-aneh begitu. Semoga tidak menyinggung ya, karena itu motivasi saja. Oke, next kita ke menu selanjutnya, yaitu ada smudge atau apa ini, smudging bahasa Indonesia saya lupa ya. Jadi gunanya untuk melebur ya, kayak ibaratnya pakai tangan, makanya dia ikonnya itu tangan. Jadi, contohnya seperti ini, misalnya saya coret-coret ini warna ungu, kemudian warna kuning,
dan mau saya leburkan antara dua warna ini, bisa pakai tool yang satu ini. Jadi nah, dia ibarat meleburkan pakai jari gitu. Begitu gunanya. Dan ini juga bisa kita pakai brush yang macam-macam. Di sini tadi saya pakai min brush. Kemudian ketika pakai brush yang sama juga bisa, kita bisa tap dan tahan. Nah, nanti brush yang digunakan sama. Kita juga bisa menggunakan brush yang berbeda tentunya. Nah, maka akan terlihat dia lebih beda gitu. Kemudian selanjutnya ada penghapus, eraser ya. Kita bisa menghapus gambar menggunakan seperti yang tadi juga, seperti dua ini juga menggunakan brush yang berbeda-beda. Misalnya saya menghapus secara tajam. Nah, bisa menggunakan ini, atau menghapus sesuai brush yang tadi saya pakai. Bisa juga, misalnya min brush tadi. Nah, jadi menghapusnya bisa disesuaikan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada layer ya di sini. Nah, di menu layer ini teman-teman bisa menambahkan layer baru atau juga menghapus layer yang sudah ada. Caranya itu dengan menarik ke kiri ya, arah kiri. Nah, nanti ada muncul opsi untuk mengunci, duplikasi, atau menghapus. Kemudian teman-teman juga bisa menyalakan fitur lainnya dengan men-tap layer di sisi sini. Untuk menu lainnya bisa untuk menamai atau seleksi layer atau copy atau mengisi layernya. Kalau kita pilih fill, dia nanti terisi dengan warna yang kita pilih tadi ya. Atau yang lainnya, misal masking, alpha lock, drawing assist yang tadi yang di video-video sebelumnya kita sudah bahas, atau warnanya mau di invert misalnya dibalik bisa juga, atau mau dijadikan reference juga bisa. Tuh, kalau jadikan referensi nanti gambar yang di atasnya dia akan ngikut ke bawahnya ya. Teman-teman bisa explore sendiri gitu. Nah, yang perlu sering diperhatikan yang akan sering kita gunakan adalah alpha lock ya. Jadi ketika kita nyalakan alpha lock, misalnya saya buat lingkaran di sini ya, sebentar. Misalnya kita buat lingkaran di sini. Ketika menyalakan alpha lock, maka kita bisa menggambar di bagian yang sudah kita gambar saja. Jadi tidak berantakan. Contohnya lingkaran ini mau saya jadikan bola basket. Maka langkah selanjutnya saya tinggal memilih warna lebih gelap untuk garis bolanya. Dan saya menggambar garis bolanya, jadi tidak takut akan menggambar di luar bola tersebut. Itu ya. Ketika selesai kita bisa matikan untuk menggambar seperti biasa di yang lainnya. Seperti itu. Kita bisa juga mengubah mode layer di sebelah sini. Di sini ada tombol N artinya normal ya. Kalau kita tap sekali, nah muncul opsi lainnya. Kita bisa mengatur opasitas layar atau mode layarnya dari normal ke yang lainnya, misalnya multiply dan lain-lain. Ini akan berguna ketika teman-teman belajar menggambar dengan banyak layer yang membutuhkan efek tertentu ya, mengkombinasikan efek atau mode layar satu dengan lainnya. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa mengubah nama layer dengan langsung tap di bagian namanya. Misalnya di sini. Oh, ternyata tidak bisa ya. Harus seperti tadi. Nah, kita bisa mengubah nama layernya, misalnya jadi pertama. Oke, seperti itu. Kemudian yang sisi paling kanan adalah warna atau color wheel ya. Kalau di tab, nah muncul color wheel. Kita bisa mengubah pilihan warna
dan kita bisa memilih maksimal 2 warna dalam satu waktu ya. Misalnya saya milih warna merah di sini, kemudian satu lagi yang sebelah kanan, tap dulu, saya ubah menjadi warna kuning. Nah, jadi ketika ingin mengganti satu warna dengan warna lainnya, tidak perlu selalu memilih. Misalnya saat ini saya menggambar kuning, saya mau ganti warna merah, tinggal tap yang ini, jadi merah. Gitu. Kemudian di color wheel juga ada historinya ya, atau warna-warna yang telah kita pilih tadi. Nah, selain itu juga ada ini palet bawaan dari Procreate-nya yang kita bisa gunakan langsung. Seperti itu. Nah, di bagian warna ini juga kita disajikan dengan beberapa tab di bawah ya. Ada Disk, Classic, Harmony, Value, dan Palette. Untuk yang bawaan ini ketika kita buka otomatis akan ke color wheel yang satu ini ya. Kita coba pindah ke yang lainnya, yaitu Classic. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur warna dengan lebih presisi ya. Kita bisa mengatur hue-nya di sini, perubahan warnanya, kemudian kuatnya warna, dan yang paling bawah ini terang gelapnya warna ya. Kemudian di Harmony, inilah salah satu kelebihan di Procreate ya, bahwasanya kita bisa memilih warna satu warna saja dan nanti langsung dipilihkan warna lainnya. Di sini contohnya ada warna mode analogus ya. Contohnya seperti ini. Ketika kita pilih warna merah, dua warna lainnya otomatis terpilih. Ini berguna untuk membuat gradasi. Contohnya, misal saya ingin membuat lingkaran dengan gradasi merah, maka otomatis dipilihkan jingga dan kuning. Kita bisa gunakan langsung seperti ini. Kemudian kita bisa pilih warnanya langsung. Coba nyalakan alpha lock-nya dulu. Kemudian pilih warna satunya lagi. Nah, ketika kita smudge, maka warnanya otomatis menyatu dengan baik. Maksudnya komposisi warnanya sudah enak dilihat gitu, karena dipilihkan langsung dari sini. Nah, teman-teman juga bisa mengubah modenya ya. Ini saya sedang membuka mode analogus. Kita bisa mengubah menjadi complementary, split complementary, triadic, dan tetradic. Ini semua apa sih? Teman-teman bisa kulik sendiri dengan keyword color theory ya. Selanjutnya kita langsung berpindah ke value. Nah, di sini kita mengatur warna dengan lebih expert lagi. Di sini ada hue, nanti langsung mempengaruhi ke RGB di bawahnya. Ini lebih expert ya. Jujur saya sendiri tidak pernah memilih warna dari tab yang satu ini. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu palette. Nah, di sini teman-teman bisa membuat palet sendiri atau menggunakan palet yang disediakan. Seperti tadi di brush juga, saya akan mengatakan hal yang sama. Teman-teman sebaiknya tidak perlu menggunakan palet di sini ya. Jadi saya sarankan pakai langsung yang di color wheel ini. Kenapa? Agar supaya kita makin terlatih menggunakan color theory yang kita pelajari dan ya menajamkan insting menggambar kita ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita bahas di video selanjutnya. Sampai nanti, terima kasih.